Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Saya percaya setiap kita boleh datang untuk bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena perkenanan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada urapan Tuhan, ada sukacita, ada kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pagi hari kita bersama-sama memuji Tuhan, amin. Katakan berkuasa. Berkuasa di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Sekali katakan betapa hebat, come on. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorak yang paling yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Allah pagi bersoraklah. Hey, Allah pagi bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Musuhnya dikalahkan, bebaskan. Allah
dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. katakan musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, 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 wo oh oh. bersama-sama gerakanlah. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah, Tunjukkanlah tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. serahkan musuh, Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. bersama-sama Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak bersama-sama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh jadi kalahkan, umat jadi bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Wo oh oh, 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 wo oh. Katakan gerakanlah kekuatan, Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. bersama-sama. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat. Mari angkat suaranya bersama-sama, katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh jadi kalahkan, katakan umatnya. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan, Musuhnya dikalahkan, umatnya dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat, Lebih lagi buat Tuhan. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuhnya dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bersama-sama katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat, lebih lagi. Allah dahsyat, One more. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan sorak-sorai yang paling gemuruh buat Tuhan. Katakan yes. Haleluya. Haleluya. Bagi Dia Segala pujian, mari kita angkat kedua tangan kita lebih tinggi buat Tuhan. syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Selama-lamanya
Mari bersama-sama katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau perkasa, Engkau ajaib. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Hiaralayala basyadaya namas. Kami sungguh percaya kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ada lawatan Tuhan, ada kemenangan yang terjadi. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Mari alami perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari bebaskan rohmu menyembah Tuhan. Hiara lama yala basyadaya namase. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami membawa hidup kami Tuhan. Kami membawa persembahan yang terbaik. Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syada ya lama. Engkau yang terus menjamah, Engkau yang terus mengurapi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiara lama ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Curahkan atas kami Tuhan, curahkan urapan-Mu. Haleluya. Glory. Tiara lama-lama ya lama syada ya lama. Engkau yang melihat setiap hati kami pagi hari ini. Engkau melihat kerinduan kami Tuhan. Kami rindu datang menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari bersama-sama. Ku bersyukur Tuhan, Terima kasih Yesus. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
sungguh bersyukur Tuhan buat segala yang terbaik. Haleluya, haleluya. Buat kasih setia di dalam hidup, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Syukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, syukur Tuhan. buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Mari bersama-sama, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya ku percaya, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ini hidup kami Tuhan. ku bersyukur Mari curahkan atas setiap kami. Kami rindu Tuhan. buat kasih Kami rindu mengalami Engkau pagi hari ini. di dalam hidup, Engkau Bapa yang baik. ku bersyukur. Oh, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Tuhan, buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. syukur Bapa, Oh, bersyukur buat kasih setiamu buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Ya, Tuhan Yesus. Allah yang kami banggakan. Amin, amin.
Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Engkau Yesus, satu-satunya harapan dalam hidup kami semua Tuhan Yesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau hantar setiap kami Tuhan. Datang di tempat ini Tuhan. Ya. Untuk memuji, menyembah, mempersiapkan hati kami. Dengan segenap keberadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yang memberikan kemenangan, yang memberikan jalan keluar pada saat Amin. kami sedang di dalam jalan buntu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apabila sebentar hamba-Mu menyampaikan bagian daripada kebenaran firman Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja atas setiap kami, melawat setiap hati kami, melawat setiap pikiran kami, sehingga sungguh apa yang boleh hamba sampaikan menjadi kekuatan baru, menjadi pembelajaran baru atas setiap kami, dan kami semakin mengerti akan tugas panggilan kami Tuhan di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hanya kemuliaan Kau saja yang nyata pagi hari ini Tuhan di dalam ibadah kami. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah. Sebelum duduk, jabat tangan kiri kanan, katakan Tuhan memberkatimu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan, ini adalah suasana liburan dan memang di beberapa gereja juga banyak jemaat yang mungkin sudah berlibur. Ya, kebetulan kemarin kami 2 hari sengaja menyempatkan, ya mendadak ngecek pantai. Tadi saya bilang ke Pak Gembala, Pak Rudi kemana? Saya ngecek laut, takut surut gitu ya. Wah, saya ke Pangandaran. Ternyata istri saya udah bilang, coba ketemu nggak di sini sama orang-orang Bandung? Ternyata banyak orang Bandung, jemaat juga lumayan banyak yang bertemu, dan ternyata apa yang kami pikir tidak akan ketemu dengan yang kami kenal, banyak yang kenal di Pangandaran. Dan memang sedang berlibur, ini suasana liburan. Dan saya betul merasakan bahwa ternyata setelah saya renungkan, dimanapun kita berada, apapun situasi kondisi yang sedang dihadapi, sedang duka cita, sedang bahagia, apapun kondisinya, predikat murid Kristus itu melekat dalam hidup kita. Ya, kemarin contoh saya ketemu ya, mau makan ngobrol, dan memang akhirnya yang diobrolkan pelayanan seperti itu. Ya, banyak mengobrolkan pelayanan, ketemu ngobrol pelayanan seperti itu Bapak Ibu. Dan memang saya renungkan, suka tidak suka, menerima atau tidak menerima, predikat sebagai murid Kristus itu melekat dalam hidup kita. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, sedang sedih, sedang bahagia, predikat murid Kristus itu ada dalam hidup kita. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bagaimana sikap dan gaya hidup kita sebagai seorang murid Kristus? Di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan setiap kita yang hadir pada hari ini. Kita masih bisa menikmati hidup di dalam dunia ini. Kita masih bisa hidup bersosialisasi dengan satu dengan yang lainnya. Kita masih bisa berkomunikasi, kita masih bisa berjumpa, say hello. Ya, seperti itu. Bagaimana sikap dan gaya hidup yang harus kita nyatakan sepanjang Tuhan masih memberikan waktu atas kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita melihat bagian firman Tuhan. Dan saya percaya bagian firman Tuhan ini akan mengajar kepada saya dan saudara bagaimana kita bersikap dan memiliki gaya hidup saat kita masih diberikan kesempatan ada di dalam dunia ini. Beberapa waktu lalu kita merayakan dan memperingati kematian Yesus Kristus, mati di kayu salib. Itu sebagai satu bentuk kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satupun pengorbanan yang begitu besar yang dilakukan oleh seorang yang luar biasa di dalam dunia ini, selain Kristus yang mati di kayu salib.
Dia mengorbankan tubuhnya. Dia mencurahkan darahnya untuk setiap kita. Tetapi kesedihan kita tidak terus meneruskan apa? Pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu menjadi satu kekuatan baru bagi setiap kita yang mengikut dan percaya pada Yesus Kristus. Orang-orang yang mengikut Kristus baru pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Ya, di dalam jemaat Antioquia disebut Kristen. Kristen itu sebutan bagi orang pengikut Kristus. Artinya Kristus kecil. Kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus Kristus. Dan tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa label murid Kristus itu mau tidak mau melekat dalam hidup kita. Baik atau buruk sikap kita saat ini, label murid Kristus itu ada dalam hidup kita. Saudara sedang tidak senang dengan mendengar firman Tuhan, atau saudara sedang bersemangat mendengar firman Tuhan, label murid Kristus itu ada dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa dihindari. Jadi seperti stigma, tanda. Kemanapun saudara berada, predikat murid Kristus itu ada dalam hidup kita. Dan saudara harus ingat itu. Harus ingat itu. Bapak Ibu, apa yang disebutkan dengan sikap? Sikap itu perilaku, gerak-gerik. Itu arti daripada sikap. Sedangkan gaya hidup itu artinya pola tingkah laku sehari-hari. Segolongan manusia di dalam masyarakat. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, gaya hidup atau sikap seseorang itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam informasi yang kita terima. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang berdandan seperti Michael Jackson, ya. Karena apa? Dia memang menggemari Michael Jackson, ya. Dan informasi yang diterima adalah tentang Michael Jackson. Maka sehari-hari gayanya seperti Michael Jackson. Pernah ketemu orang bergaya Michael Jackson? Ngobrol dengan bapak, hihi, gitu ya. Ada seperti itu. Ya, karena apa? Kehidupannya dipengaruhi oleh apa yang dia sukai. Dan sekali lagi Bapak Ibu, seringkali gaya hidup menjadi sesuatu yang menunjukkan identitas seseorang. Nah, pagi hari ini mari kita lihat. Lukas pasal 7. Lukas pasal 7. Ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi setiap jemaat sekalian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Sangat apa? Dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi perwira ini menyuruh tua-tua Yahudi datang kepada Yesus, meminta supaya hambanya sembuh. Ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Jadi kita melihat bagian yang baru saja saya bacakan dalam Lukas pasal 7, 1 sampai dengan 7. Kisah seorang perwira. Perwira tersebut bukan perwira biasa, tapi dia adalah pimpinan, komandan di dalam pasukan. Berarti dia punya pengaruh Bapak Ibu. Bukan sembarang perwira, karena ada perwira tapi tidak punya jabatan banyak. Tapi kebetulan yang diceritakan dia seorang perwira dan dia adalah pemimpin pasukan Romawi. Pasukan yang sangat disegani pada saat itu, karena apa? Pasukan Romawi sangat besar dan menguasai hampir sepertiga bagian wilayah peta dunia. Ekspansinya begitu luar biasa Bapak Ibu. Perwira ini merupakan orang yang terpandang dan sangat dihormati pastinya.
dia dihormati. Ia memiliki peran penting dalam satuan tempur Romawi. Gak main-main sebetulnya. Kalau lihat latar belakang, memang tidak disebutkan namanya siapa. Tetapi kalau di dalam tafsiran-tafsiran Alkitab, diceritakan bagaimana pengaruh besar komandan yang diceritakan di dalam Lukas pasal 7 ini. Ya, tentunya dia terlatih untuk berperang. Dia memiliki kemampuan untuk mengatur strategi. Itulah pemimpin pasukan, mengatur strategi pada saat akan mengadakan satu pertempuran. Secara formal dan lahiriah, sebetulnya perwira ini memang tidak atau belum dapat disebut sebagai murid Kristus, Bapak Ibu. Karena pertama dia orang Roma, betul? Dia bukan orang Yahudi. Dia tidak mengikuti Yesus seperti murid-murid yang lain. Tidak. Secara formal, dia bukan murid Kristus. Tetapi hal yang luar biasa, di dalam pemuridan yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, pemuridan itu sangat bergantung pada cara seseorang menyambut dan mengakui Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikatakan seorang murid Kristus, itu tergantung bagaimana cara Bapak Ibu menyambut kehadiran Yesus dalam hidupmu. Banyak orang yang menyatakan diri Kristen di KTP-nya. Meskipun tadi di awal saya katakan bahwa label murid Kristus itu tidak bisa lepas daripada kita. Tapi ternyata bukan hanya sekadar orang Kristen yang bisa disebut sebagai seorang murid. Yang disebut sebagai seorang murid adalah orang yang memiliki sikap dan bagaimana dia bertindak di dalam menyambut Yesus Kristus atas hidupnya. Itulah seorang murid. Saya percaya jemaat di tempat ini adalah murid Kristus. Amin. Pandang kiri kanan. Kamu adalah murid Yesus. Amin, katakan ya. Bahwa kita semua adalah murid Yesus Kristus. Tadi saya sangat diberkati oleh pujian penyembahan. Ya. Dan saya melihat pastinya pemimpin pujian, singer, pemain musik mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak asal-asalan, tidak hari ini ibadah kemudian langsung naik ke panggung nyanyi, yuk apa aja yang bisa dinyanyikan. Tidak, latihan dulu toh. Ya. Itu bukti bahwa hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini adalah orang-orang yang betul-betul menghargai kehadiran Yesus Kristus di dalam setiap kesempatan, terlebih dalam ibadah. Nah Bapak Ibu, pemuridan bergantung pada iman seseorang, iman yang menyambut kuasa dan anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang di dalam KTP-nya tertulis agama Kristen, tetapi tidak percaya dengan kuasa Yesus Kristus. Banyak orang yang menyatakan diri saya murid Yesus, saya Kristen, tetapi mereka memilih-milih mujizat ini. Ya, mujizat ini belum tentu. Itu nggak mungkin, pakai logika. Seperti itu. Banyak Bapak Ibu, ya banyak yang menyambut kehadiran dan kuasa Yesus Kristus dengan pikiran, dengan otak yang kita miliki. Akhirnya apa? Oh ini nggak mungkin Yesus melakukan, nggak mungkin, mustahil. Yesus berjalan di atas air, itu mustahil, itu mah karangan aja. Kan banyak orang yang mengajarkan seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu, kita belajar kepada seorang perwira ini. Ya. Perwira yang dipuji oleh Yesus Kristus. Dalam ayat 9, Yesus katakan, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Bayangkan Bapak Ibu. Dia orang Roma, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi imannya dipuji oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan, tidak pernah dijumpai sekalipun di antara orang Israel. Gaya hidup apa saja yang dimiliki oleh perwira ini? Yang pertama Bapak Ibu, ayat 1 dan 2. Dikatakan ayat 1, Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Ayat 2, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira mempunyai seorang hamba. Bapak Ibu tahu hubungan status sosial antara tuan dan hamba zaman itu? Seorang hamba kebanyakan tidak pernah dihargai oleh yang namanya tuan.
hamba itu sama artinya dengan budak. Jadi si tuan mau melakukan apapun terhadap hamba, bebas. Dan biasanya seorang hamba itu diperjualbelikan. Ya, dulu belum ada yang namanya hak asasi manusia, belum ada. Jadi orang bebas memperjualbelikan orang seperti binatang untuk dipelihara dan membantu pekerjaan baik di rumah ataupun dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Dan seorang tuan bisa dengan semena-mena melakukan hal apapun terhadap yang namanya hamba atau budak. Tapi hal yang luar biasa di sini, perwira ini mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Luar biasa. Orang Romawi itu terkenal kejam terhadap orang yang ada di dalam atau di bawah kekuasaannya. Dan saya percaya hamba ini mungkin bukan orang Romawi. Tetapi hal yang luar biasa saya garis bawahi, yang sangat dihargainya. Status yang sangat ya antara langit dan bumi, dia seorang perwira tinggi, pemimpin pasukan, dia orang pintar, dia cendekiawan, ya pasti pintar, makanya diangkat sebagai perwira, pemimpin pasukan. Dengan seorang hamba yang tidak memiliki arti apa-apa, tetapi perwira ini menghargai. Artinya apa? Bapak Ibu, seperti sikap perwira Romawi ini, kita harus mengembangkan sikap untuk tidak diskriminatif. Apa? Tidak diskriminatif. Jangan sampai kita yang seringkali mendengarkan khotbah tentang kasih, dan saudara sering didorong oleh hamba Tuhan, mari saling mengasihi. Satu dengan yang lain saling memperhatikan. Ya, amin, haleluya, puji Tuhan. Dan seringkali kita menaikkan pujian-pujian tentang kasih. Bagaimana indahnya kasih di dalam Tuhan. Saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung. Dan banyak hal yang dinyatakan oleh apa yang saudara nyatakan melalui mulut saudara. Dan saudara dengar dari firman Tuhan tentang bagaimana mengasihi. Tetapi hati-hati, masih banyak Bapak Ibu di antara orang-orang Kristen jemaat Tuhan yang bersikap diskriminatif. Seringkali kita memandang orang, siapa kamu? Siapa saya? Oh sorry, sebentar, kamu siapa? Saya mau menghormati kamu. Kalau kamu mungkin lebih tinggi status sosial daripada saya. Hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita tidak sadar, terdorong oleh sikap diskriminatif, membeda-bedakan orang dengan status sosial, dengan warna kulit, dengan apapun. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Dan bahkan mungkin kita sebagai jemaat Tuhan seringkali, oh dia hamba Tuhan besar, ini hamba Tuhan kecil. Kalau hamba Tuhan besar, wah habis-habisan hospitality-nya. Kalau hamba kecil, biasa-biasa saja. Hati-hati, kadang-kadang gereja terjebak seperti itu. Oh ini jemaat yang luar biasa, sering nyumbang ke gereja dengan sumbangan yang sangat besar. Oh harus dihargai. Dan saya banyak sekali mendengar keluhan, Bapak Ibu, dari jemaat-jemaat, ya terutama jemaat-jemaat sel yang banyak saya sering berkunjung, yang saya dengar apa? Aduh Pak Rudi, namanya saya siapa sih? Kalau saya tanya, pernah nggak ini berkunjung? Oh nggak pernah Pak Rudi, boro-boro. Hancur karena hati saya Bapak Ibu. Waktu mereka sedang kebanjiran, maafnya, di daerah Bandung Selatan kebanjiran, berkunjung saya bawa beras, ya, bawa beras, banjir, sumbang, ya, angkut yang sakit, ya, pakai perahu karet terus. Bapak Ibu, berapa banyak sih sebetulnya hamba Tuhan yang seringkali khotbah di mimbar dengan berapi-api yang turun untuk bisa membantu jemaat yang memang saat itu sedang kesulitan. Seringkali orang banyak menolong itu pilih-pilih. Maaf, saya mungkin agak keras ini, tapi biarlah supaya cara pandang berpikir kita dibukakan hari ini. Supaya saya percaya saudara sebagai jemaat Tuhan tidak sampai terjebak oleh sikap diskriminatif.
membeda-bedakan status seseorang. Saudara, mari mengasihi, kasihilah dengan sungguh-sungguh pada siapapun. Ya memang Tuhan ingin kita mengasihinya. Kasihi dengan sungguh-sungguh. Jangan melihat status, oh kamu siapa, saya siapa. Nanti dulu. Hati-hati Bapak Ibu. Perwira ini menjadi satu contoh. Kenapa Tuhan Yesus memuji kehidupannya, memuji imannya. Sungguh iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Kenapa? Tuhan Yesus tahu bagaimana sikap perwira ini menghargai hambanya. Dia tidak diskriminatif. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 3 dan 5. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Yang disuruh siapa Bapak Ibu? Yang disuruh siapa sama perwira ini? Tua-tua? Halo? Tua-tua siapa? Tua-tua Yahudi. Dulu itu ada satu, Roma itu penjajah. Penjajah. Yahudi ada di bawah penjajahan orang-orang Roma. Dan perwira ini nyuruh, sampaikan kepada Yesus, minta tolong, sembuhkan hamba. Lalu orang-orang tua-tua Yahudi ini datang pada Yesus, memohon pertolongan. Dan ada kalimat yang luar biasa, ia layak engkau tolong. Ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, dari hubungan antara bangsa yang menjajah dengan yang dijajah, kemudian bangsa yang menjajah ini menyuruh untuk minta tolong sama Tuhan Yesus. Ya, mereka datang dan mereka sampaikan, ia layak untuk engkau tolong. Berarti ada sesuatu yang luar biasa dari perwira ini. Betul, berarti kebaikannya ini bukan hanya terhadap hambanya Bapak Ibu. Orang-orang pun tahu perwira ini baik. Halo, setuju? Kalau jahat, pasti perwira ini akan sampaikan, nggak usah ditolong. Ngapain? Biarin aja Tuhan Yesus, lanjutkan perjalananmu. Seperti itu. Tapi tua-tua ini sampaikan kepada Yesus, orang ini layak engkau tolong. Berarti ada sesuatu yang luar biasa dari perwira ini. Dia adalah orang baik. Bukan baik hanya sama hambanya aja, tapi pasti terhadap semua orang. Dia baik. Yang kedua, gaya hidup seorang murid Kristus. Saudara harus dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Bukan baik yang dibuat-buat, tetapi baik yang keluar dari hati. Saudara yang sudah dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus. Baik yang keluar dari kuasa Roh Kudus yang telah memulihkan hidup saudara. Bukan dibuat-buat. Simple sebetulnya. Senyum, saudara. Senyum gak bayar ya? Terkadang saya bisa membuka komunikasi karena senyum, betul? Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak kenal hanya karena senyum. Baru beberapa waktu lalu saya sedang cek pekerjaan di komplek, di blok tempat kami tinggal di Taman Cibaduyut karena ada kebetulan sedang ada rumah yang sedang direnov. Malam-malam saya ke situ, saya ngobrol dengan penjaga, ada di situ satpam segala macam ngobrol. Tadinya tidak kenal jadi kenal karena saya sering bolak-balik jadi ngobrol ke sana kemari. Tiba-tiba ada suami istri yang jalan malam nih kelilingin komplek ya. Waktu dia lewat saya senyum, dia senyum. Ya udah. Ternyata balik lagi. Saya masih di situ. Ya, dia lewat lagi. Pak, boleh saya olahraga nih? Ya, olahraga Pak. Biar keluar ringan. Oke Pak. Dia jalan lagi. Akhirnya ya udah, saya ngobrol selesai sama satpam, saya pakai motor, ternyata kesusul mereka itu. Ya begitu saya berhenti, Pak, dia bilang, oh iya Pak, berhenti, ya, kenalkan, ya disebutkan nama, ya ini istri saya, Bapak, saya Rudi Pak. Oh iya Pak, sorry, dari tadi Bapak senyum-senyum terus, untung gak senyum-senyum sendiri ya maksudnya ya.
Bapak ini jadi sayanya enak mau nanya gitu ya. Oh iya Pak, akhirnya kenalan Bapak Ibu. Ternyata dia memang orang di perusahaan keramik mulia ya kalau nggak salah. Dia memang kepala marketing di sana. Ngobrol, Bapak mau kemana? Ini saya lihat, oh ini Bapak yang ngerjain, ngobrol. Akhirnya ngobrol panjang lebar dan kenal Bapak Ibu. Sampai dia, Pak saya punya anak ini cerita, tolong Pak doakan segala macam. Sampai hal-hal yang mendetail dia ceritakan. Malam itu Bapak Ibu, tidak perlu waktu yang lama. Tidak perlu waktu yang lama, 1 hari, 2 hari, 3 hari, telepon. Enggak, malam itu kenapa? Saya percaya, dia percaya kepada saya menceritakan persoalan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Dari senyum. Senyum yang dikuasai oleh Roh Kudus itu membawa berkat, amin. Nah Bapak Ibu, nanti sekarang memang susah sih mau senyum, tapi kelihatan loh dari ekspresi meskipun pakai masker. Nah Pak David lagi senyum nih. Ya. Kita berikan hal yang simpel sebetulnya. Bertemu dengan siapapun, ya jemaat yang sudah sering ibadah di sini, meskipun maaf saudara tidak akrab mungkin, ya dengan jemaat yang sudah sering ke sini. Maaf karena tidak semua akrab mungkin ya, mungkin. Ada yang baru pertama kali mungkin hadir di sini, senyum. Paling tidak senyum. Karena jujur Bapak Ibu, saya pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Datang di sebuah gereja, ya kita masih di Tangerang pada saat itu ibadah dengan istri, ada Asher di depan. Ya, dulu belum ada COVID, Asher nggak pakai masker. Ya, begitu saya naik tangga, dia di depan. Saya sudah senyum, karena apa? Saya maklum, saya orang Tangerang lagi ke Bandung waktu itu, kita memang tinggal di Tangerang, ibadah sama istri. Namanya tamu, senyum dong kita ya, senyum. Yang dilakukan oleh Asher ini apa? Tidak malah senyum, malah begini. Saudara, kepahitan. Jujur. Ya, ini orang, saya sampai cerita, ini orang malah melotot, kita senyum, udah biarin aja. Kata istri, biarin aja. Nggak jadi berkat. Dan sampai sekarang saya masih ingat orangnya Bapak Ibu. Masih ingat. Meskipun ternyata, ya dia ya kemarin-kemarin menjadi bagian di dalam pelayanan cell group. Oh ini orangnya ya. Waktu saya waktu itu ngajar tentang bagaimana mengembangkan cell group. Dia jadi murid baru di situ ya. Tapi saya tidak dendam, kasih tugas yang susah-susah enggak ya. Cuma saya ingat, oh ini orangnya. Tapi ternyata memang di balik itu baik saudara. Mungkin karena memang lagi banyak pikiran waktu itu ya. Mungkin lagi banyak pikiran, ditugasin Asar, mungkin disuruh pakai sepatu hitam, dia punya sepatu hitam, jadi baut saudara. Baut gitu ya, jadi nggak sejahtera ya. Nah Bapak Ibu saya percaya dengan hal yang simpel itu akan menjadi dampak yang besar. Nggak usah muluk-muluk, dengan hal yang simpel kita bersikap ramah dengan orang akan mendatangkan berkat Bapak Ibu. Dan orang akan mengenal, wah orang ini baik, dia orang Kristen, baik. Ya, jangan kita maaf ya setiap jalan. Ya maaf, ketemu Pak Gembala, Pak Gembala ini maaf ya, ramah sekali. Ya baru keluar dari lift, Pak Rudi, ya Pak Gembala ini luar biasa. Ya, dari jauh sudah senyum, ya murah senyum. Kalau saya nggak membiasakan senyum, saya orangnya keras dulu Bapak Ibu. Ya. Mungkin saya akan, saudara apa enak seperti itu? Jangan kembangkan hal yang memang sebetulnya saudara juga nggak enak kalau dibegitukan. Betul nggak? Saudara di badanku orang lain, saudara nggak enak, nah jangan sampai saudara juga ya memelihara sikap yang tidak mengenakan seperti itu. Bersikap ramah dengan hal-hal yang simpel. Jadi Bapak Ibu, seperti perwira Romawi ini, kita sebagai murid Kristus harus mengembangkan sikap yang bijaksana di tengah-tengah masyarakat. Sehingga orang mengenal kita sebagai orang baik, yang patut dijadikan sahabat, bahkan layak ditolong saat mengalami kesulitan. Yang ketiga, ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu.
Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Bapak Ibu, perwira ini mengerti bahwa orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah yang bukan Yahudi. Dikatakan orang kafir, orang Roma itu orang yang tidak mengenal Allah Israel. Tapi perwira ini mengerti, dikatakan bahwa dia memandang dirinya tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Sepintas, sepertinya tidak ada alasan baginya untuk bersikap seperti itu. Apalagi dia seorang perwira. Namun kita lihat di sinilah kelebihan perwira Romawi itu. Ia memahami budaya tradisi setempat. Kalau orang Yahudi nggak boleh masuk ke rumah orang kafir, nggak boleh. Karena akan menajiskan. Orang Yahudi itu keras loh, keras. Nggak boleh sembarangan. Lihat aturan-aturannya di dalam Perjanjian Lama. Perwira ini udah ngerti, dia ngerti budaya setempat. Oh nggak boleh. Apalagi dia tahu Yesus tuh nabi yang luar biasa. Dia orang suci. Mana mungkin dia harus datang ke tempat di mana dia tinggal. Dia orang kafir kok. Ya. Penuh dosa segala hal yang dia pikirkan. Akhirnya apa? Jangan, nggak usah datang, nggak usah datang. Jadi ini bukan sikap tidak sopan, bukan. Tapi karena memang menghargai budaya setempat. Nah Bapak Ibu sebagai seorang murid Kristus, mari kita pahami seluk-beluk budaya setempat. Kemarin Idul Fitri ya, Idul Fitri. Nah sudahkah Bapak Ibu bertemu dengan rekan sejawat kita, rekan kerja kita, atau paling tidak di media sosial, sempatkan untuk sampaikan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Sudah? Good. Atau ketemu minal aidin wal faidin, ya, dengan senyum. Atau misalnya Bapak Ibu ya bisa kirim paket, kue atau segala macam, itu boleh-boleh saja, silakan, tidak ada yang melarang. Lebih bagus seperti itu. Menunjukkan perhatian kita dan kita mengerti bagaimana budaya mayoritas yang ada di lingkungan kita. Tidak rugi Bapak Ibu untuk kita bisa menyampaikan ucapan seperti itu atas masyarakat yang di mana kita tinggal di dalamnya. Saya percaya Bapak Ibu sudah melakukan itu. Ya, dan mari itu menjadi satu hal kebiasaan kita. Kalau teman-teman atau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita merayakan Idul Fitri, mari kita jangan sungkan-sungkan menyampaikan ucapan minal aidin wal faidin. Karena itu tidak dilarang. Setuju? Itu tidak dilarang. Ah Pak, mereka juga nggak ngucapin Natal, baik. Biarin aja. Ya, mereka nggak mau ngucapin nggak apa-apa, karena memang pemahaman mereka seperti itu. Tapi kita ucapkan minal aidin wal faidin. Seperti itu. Nggak usah berat untuk mengucapkan hal seperti itu. Itu bukti bahwa saudara sedang belajar memahami budaya masyarakat di tempat di mana kita tinggal. Dan bersikap bijaksana supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Yang keempat, ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Seorang murid Kristus harus punya iman percaya seperti perwira ini. Iman yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kepada kuasa firman Tuhan. Sampai dia katakan, katakan saja sepatah kata. Makanya Tuhan Yesus memuji. Iman sebesar ini belum pernah ditemukan di antara orang Israel. Karena dia kata, ya katakan saja sepatah kata, akan sembuh. Iman yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi seorang murid Kristus harus yang keempat memiliki gaya hidup di mana saudara adalah orang yang percaya kepada firman Tuhan dan kuasanya. Saya percaya badai boleh terjadi atas hidup saudara, tetapi kalau saudara betul-betul memiliki sikap seorang murid dan sikap itu menjadi satu gaya hidup di dalam kehidupan saudara, saudara tidak akan lemah, tidak akan mudah goyah saudara. Kenapa? Iman percaya saudara itu luar biasa. Jadi gaya hidup yang harus saudara miliki yang pertama tidak diskriminatif.
Yang kedua, saudara harus dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang baik. Kenapa? Ajaran Yesus Kristus adalah ajaran baik. Mengandung ajaran-ajaran moral yang sangat tinggi, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara harus memahami seluk-beluk di mana saudara tinggal dengan budaya setempat. Yang keempat, saudara harus memiliki gaya hidup sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada kuasa firman Tuhan. Sehingga orang akan melihat, ini betul orang Kristen. Saya percaya setiap kita pernah mengalami satu mukjizat yang luar biasa. Yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu menjadi pendorong saudara bahwa Allah tidak pernah lalai atas kehidupan saudara. Sudah berapa banyak jawaban-jawaban doa yang sudah Tuhan nyatakan atas hidup kita. Itu menjadi pendorong untuk saudara semakin maju di dalam Tuhan. Iman saudara semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan akan mengerjakan hal-hal besar yang lain dalam hidup saudara. Kembangkan sikap, gaya hidup yang luar biasa menjadi seorang murid. Bukan murid yang biasa-biasa. Nah, bagaimana sikap kita? Tadi kan gaya hidup. Secara singkat saya ingin sampaikan, bagaimana sikap kita menjadi seorang murid. Saya ingin meloncat pasal 7 ayat 37. Lukas pasal 7 ayat 37. Tadi ada 4 gaya hidup, ya. Sekarang sikap saudara harus seperti apa? Ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Perempuan ini siapa Bapak Ibu? Halo? Seorang perempuan yang terkenal sebagai apa? Seorang berdosa. Terkenal sebagai seorang berdosa. Bukan terkenal sebagai orang yang baik, yang luar, enggak. Terkenal sebagai orang berdosa. Nggak enak ya punya status begitu ya. Terkenal sebagai orang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia. Nggak diundang. Perempuan ini nggak diundang. Datanglah ia. Ia mendengar Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Datanglah ia. Nyamperin Bapak Ibu. Saat Yesus sedang makan, dia datang ke situ. Sikap seorang murid yang pertama, miliki keinginan dan sengaja datang untuk terus menjumpai Tuhan Yesus dalam setiap waktu. Di dalam waktu-waktumu, mari kita berusaha untuk terus datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan bahwa hidup kita melekat kepada pokok anggur. Saudara jangan datang pas saudara ingat. Datang sekali-kali saja pada saat saudara butuh. Datang sekali, bahasa kerennya itu kakapengan, saudara. Tahu ya? Kadang-kadang datang sama Tuhan kalau memang sedang kefefet. Miliki sikap seperti perempuan ini. Kita tahu bahwa kita hidup sendiri ini gak mampu, saudara. Kita lemah, gampang jatuh. Firman Tuhan sering katakan kita ini seperti rumput. Pagi mekar, siang kisut layu. Dan sudah mati, saudara. Kita ini lemah. Seperti butiran debu, tidak ada artinya, saudara. Dan kita membutuhkan satu pribadi yang luar biasa. Setiap saat, setiap waktu, kita harus datang kepada Yesus Kristus. Seperti perempuan ini. Sengaja perempuan ini datang menjumpai Yesus. Dari sudut pandang kita mungkin tidak kita lihat keistimewaan dari sikap perempuan ini. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang perempuan ini, kita akan melihat hal yang luar biasa. Perempuan ini orang yang penuh dengan dosa. Mungkin dia akan enggan untuk bertemu dengan orang suci, dengan para imam. Oh, di situ yang Yesus sedang makan itu orang-orang Farisi loh. Dia orang berdosa. Tantangannya berat. Dia datang bisa diusir, betul? Bisa diusir. Dia orang berdosa, terkenal orang berdosa. Tetapi dia sengaja datang.
Di situ ada orang suci, Tuhan Yesus. Dia datang ke situ. Saat mendengar nama Yesus, bukan saja niat yang muncul, tetapi ia datang menjumpai Yesus. Seorang murid harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh saat menjumpai Yesus. Amin. Jangan asal-asalan. Memang saudara di mobil kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Memang dimanapun kita bisa menyembah kepada Tuhan, tapi siapkan waktu-waktu yang spesial. Di mana saudara datang dengan sengaja, dengan haus kepada Tuhan Yesus, dengan kesiapan hati. Dan saudara berharap bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya bersyukur selama bulan puasa kemarin, jam 2 selalu ada sirene membangunkan untuk sahur saudara-saudara kita. 2 saudara, depan sampingnya. Wah, langsung. Ya, bangun. Wah, ya sahur lah sedikit lah. Ya, kue minum gitu kan. Doa. Ya, itu hal yang memang perlu kita kesempatan di mana kita memang datang kepada Tuhan. Saudara mari pelihara jam-jam doa di mana saudara punya waktu spesial dengan Tuhan. Pak, saya biasanya jam 7 silakan. Saya menjadi kebiasaan sekarang malam, saudara. Saya sering cerita sama istri, kenapa ya jam 2, jam 3 suka bangun. Ya. Dan saya diingatkan, iya ya, bangun mungkin memang saya harus berdoa, bergumul di situ. Karena kan semua istri tidur, anak-anak masih tidur, tenang memang suasana seperti itu. Ya di situ saya menemukan ritme untuk saya berdoa. Ya. Oke, kalau ada doa rantai saya selalu ingin isinya jam 2, jam 3 malam, di mana orang jarang untuk berdoa di situ. Yang kedua saudara, ayat 37, ayat yang sama. Dikatakan perempuan ini datang tidak dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, minyak wangi saat itu mahal. Mahal saudara. Minyak wangi sangat mahal pada saat itu. Dan minyak wangi pada saat itu bukan seperti botol sekarang ya, itu dalam buli-buli. Dan kalau mau memakai minyak wangi harus dipecahkan kepala buli-bulinya. Dan akhirnya terpakai semua, harus dipakai semua karena sudah dipecahkan seperti itu. Nah Bapak Ibu lihat, si perempuan ini datang. Dia datang dengan membawa satu persembahan yang luar biasa. Dia datang dengan sesuatu yang mahal, persembahan yang terbaik. Dia membawa kepada Tuhan Yesus sebagai persembahan. Yang ketiga Bapak Ibu, dia di dalam ayat 38 dikatakan sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dia ngerti hidupnya penuh dengan dosa. Dia ngerti dia gak bisa melepaskan diri dari dosa. Dia datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia datang dengan kerendahan hati. Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku gak mampu Tuhan Yesus. Banyak tantangan dalam hidup, banyak persoalan dalam pelayanan, dalam hal apapun. Aku gak mampu melakukan sendiri. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh perkenananmu Tuhan Yesus. Aku butuh pimpinanmu, aku butuh tuntunanmu Tuhan Yesus. Datang dengan kerendahan hati. Jangan simpan sikap egomu. Jangan simpan sikap kekerasan hatimu di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Katakan, aku gak sanggup Tuhan. Melepaskan diri dari persoalannya, mengikat hidupku selama ini, aku gak sanggup. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dia menangis. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Wah, luar biasa. Rambut itu mahkota daripada seorang perempuan. Mahkota itu dipakai untuk mengelap kaki Tuhan Yesus. Mahkota Bapak Ibu. Zaman itu, mungkin zaman sekarang pun para perempuan akan memelihara rambut sedemikian rupa.
karena akan mempengaruhi penampilan. Zaman itu sama. Dianggap sebagai mahkota yang sangat berharga. Mahkota yang berharga itu dijadikan lap. Bapak Ibu, perempuan ini menunjukkan sikap menyesali setiap pelanggarannya. Sikap yang perlu dimiliki oleh seorang murid, memiliki keinginan dengan sengaja datang menyembah Yesus. Yang kedua, datang membawa persembahan terbaik. Hidup kita adalah persembahan yang terbaik untuk melayani nama Tuhan. Datang dengan kerendahan hati, jangan simpan sikap ego kita. Jangan simpan sikap bahwa saya mampu, Tuhan melakukan sendiri. No, jangan. Dan mari kita menyesali setiap pelanggaran-pelanggaran yang masih kita kerjakan, yang masih kita lakukan selama kita hidup dalam dunia ini. Saya percaya Bapak Ibu, saudara akan menjadi seorang yang luar biasa. Di akhir zaman ini, saudara akan mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Saudara akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Karena sikap saudara adalah sikap seorang murid yang sejati di hadapan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita membuka hati di hadapan Tuhan saat ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku Tuhan Yesus. Aku muridmu Tuhan Yesus. Masih banyak hal-hal yang seringkali aku lakukan dan itu tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Yang sering aku kerjakan Tuhan Yesus dalam kehidupan aku Tuhan Yesus. Tuhan tolong, tolong. Tolong Tuhan Yesus, tolong. Jadikanku seorang murid yang sungguh-sungguh mengerti akan panggilan-Mu dalam hidupku. Jemaat Tuhan, biarlah setiap bagian firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini menjadi bagian yang boleh menegur, memperbaharui sikap hidup kita sebagai seorang murid di hadapan Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa tanda-tandanya sudah nyata. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali tidak lama lagi. Mari kita jangan sampai bersantai-santai menganggap bahwa Tuhan Yesus masih lama untuk datang yang kedua kali. Saudara diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu seperti pencuri yang datang dengan tiba-tiba. Mari selama Tuhan masih memberikan waktu atas kita, peliharakan gaya hidup dan sikap seorang murid yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, saat ini hamba menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Yang senantiasa mengembalakan dan membimbing umat-Mu Tuhan Yesus. Untuk sampai ke padang rumput yang hijau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini, gembala, hamba-hamba Tuhan yang telah Kau pilih Tuhan Yesus di tempat ini, senantiasa membimbing setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Untuk senantiasa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup mereka. Badai boleh terjadi, dan mungkin Kau izinkan jemaat-Mu ada dalam lembah kekelaman, tapi hamba percaya Engkau mempersiapkan para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Terlebih untuk Bapak Gembala di tempat ini, senantiasa membimbing jemaatnya Tuhan, untuk memperoleh kemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Untuk memberikan kekuatan baru melalui firman Tuhan yang disampaikan. Melalui khotbah-khotbah yang disampaikan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bekerja atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti berbicara. Allah Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi dalam setiap jemaat-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kami. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Juta mari tadi kasih Tuhan Yesus, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa,
kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.